semua, sebelum kita nonton kisah yang keren ini, Kak Daniel mau kasih tahu kalian sesuatu. Kalau kisah animasi ini adalah bagian dari kurikulum Sekolah Minggu Superbook. Jadi, adik-adik kalau mau nonton kisah Superbook yang lebih lengkap lagi atau yang lebih seru lagi, kalian jangan lupa datang ke sekolah minggu ya. Oh iya, kalau adik-adik, papa, mama, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu mau bergabung dan mau tahu lebih banyak tentang kurikulum Sekolah Minggu Superbook, kalian bisa scan barcode yang akan muncul di sepanjang kisah animasi ini. Sekarang, ayo kita saksikan. Karena teman Raja Mordekai menolak untuk sujud padaku, lemparkan dadu yang akan menentukan bagaimana nasibnya nanti. Baiklah, di bulan ke-12, Mordekai dan semua pengikutnya orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros akan dihancurkan. Haman. Senang melihatmu, teman. Jika tuanku berkenan, aku mau menyampaikan berita buruk. Ada beberapa orang yang tersebar di tengah kerajaan tuanku. Peraturan mereka berbeda dari yang lain dan mereka tidak menjalankan peraturan tuanku. Maka tidak baik jika tuanku membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang kau inginkan, Haman? Keluarkanlah surat perintah untuk menghancurkan mereka. Aku percaya, Haman. Jika mereka adalah ancaman, surat perintah akan ditulis dan dimateraikan. Sebagai ketua klub pemimpin wanita, aku berterima kasih kamu sudah ajak Gizmo bantu dekorasi untuk acara dansa nanti, Joy. Sama-sama. Sayangnya kamu tak bisa mencalonkan Gizmo jadi anggota klub. Maksudmu? Kan, kamu sudah jadi anggota selama 6 bulan. Jadi boleh mencalonkan murid lain untuk jadi anggota. Kasih tahu nama calon anggota baru di pertemuan nanti siang. Perlu bantuan? Ya, sayangnya aku belum punya peta sekolah ini di GPS-ku. Jadi, aku tersesat. Aku mencari ruangan 12. Oh, ada di ujung lorong. Aku tunjukkan. Aku Bonita. Joy Pepper. Murid baru ya? Ya, sebenarnya sudah seminggu, tapi kamu orang pertama yang mengajakku bicara. Wow, aljabar. Matematika saja susah. Aku bisa membantumu membuat PR kalau kau mau. Sampai ketemu lagi, Joy. Jenny, aku sudah tahu siapa yang akan aku calonkan hari ini. Anak yang di kursi roda itu. Iya. Dia tidak cocok untuk klub kita, Joy. Dia tidak akan bisa membuat tugas atau jadi cheerleader atau apapun. Dia pasti bisa. Ya, menurutku mencalonkan dia adalah sebuah ide yang buruk, Joy. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Pertemuan klubmu akan dimulai, Joy. Aku bingung. Jenny sangat tidak suka aku mencalonkan Bonnie, dan dia kan ketuanya. Itu tidak benar, Joy. Kamu harus beritahu dia. Oh, tidak. Jenny bisa keluarkan aku dari klub. Aku tidak bisa melawannya. Aku tidak berani. Superbook! Aku mau ke tempat senam dulu. Badanku pegal-pegal. Aku membawa kalian bertemu seseorang yang berani berjuang untuk hal yang benar,
apapun resikonya. Sepertinya kita berada di zaman Persia kuno, abad 5 sebelum Masehi. Diam! Kalian dibawa ke sini untuk melayani Raja Ahasiweros, penguasa 127 provinsi dari India sampai Ethiopia. Kamu harus ikuti perintahku dan melakukannya. Hatak, bawa wanita ini ke perkumpulannya. Jangan! Chris, lepaskan aku! Dan 2 orang ini harus bekerja untukku di ruang kereta kuda. Bersihkan kereta kuda itu sampai mengkilap. Baik, Tuan. Kami lakukan yang terbaik. Ayo Gizmo, kita cari Joy. Ayo Gizmo, sekarang. Aku tidak bisa. Aku berjanji membersihkan kereta kuda ini sampai mengkilat. Dan janji robot adalah hutang. Hah, baiklah. Bersihkan keretanya, baru kita cari Joy. Wow, keren! Siapa namamu, gadis kecil? Oh, halo. Aku Joy. Sujudlah ketika ratu memanggilmu. Ratu? Oh, aku tidak tahu. Tentu saja karena aku tidak memakai mahkotaku. Nah, apa aku terlihat seperti ratu? Oh, ya. Anda terlihat cantik. Mahkota ini dulunya milik Ratu Wasti, sebelum ia tidak berkenan lagi bagi raja. Ada ratu sebelum Anda? Dia pasti dari negeri yang sangat jauh sampai tidak tahu tentang ini, Hatak. Oh iya, sangat jauh. Ketika Raja Ahasiweros kecewa dengan Ratu Wasti, ia mulai mencari penggantinya. Banyak gadis dibawa ke istana, siapa yang menyenangkan hatinya terpilih menjadi ratu yang baru. Dan dari semuanya, Anda yang paling disukai raja, kan? Maaf. Pasti terlihat cantik. Nah, selesai. Bisa kita cari Joy sekarang? Wah, sepertinya itu ide yang bagus. Baiklah, ayo. Kerja bagus, pelayan. Tapi kalian lupa sesuatu. Baik, janji robot adalah... Diam, Giz. Paduka Ratu, sepertinya aku melihat sepupu Paduka di pintu gerbang. Anda punya sepupu? Iya, Mordekai. Ia merawatku seperti anaknya sendiri, bahkan ia yang mengantarkanku hingga menjadi ratu. Pria itu yang merawat Anda. Badannya terlihat kotor. Iya, ia memakai kain kabung dengan debu. Itu pakaian berkabung. Hatak, kau adalah pelayan kepercayaanku. Bicaralah kepada Mordekai untukku. Sepertinya ada yang salah. Sujud kepada pejabat kehormatan raja. Sujud! Kenapa Mordekai tidak sujud?
Kenapa Mordekai tidak mau sujud? Dia bisa dihukum. Aku takut suatu hari dia dihukum. Haman orang yang sangat berkuasa. Tapi raja lebih berkuasa, ya kan? Bicaralah padanya. Katakan Anda ingin Mordekai dilindungi. Aku tidak bisa menyuruh Raja Ahasiweros melakukan itu, Joy. Kenapa tidak? Dia kan suami Anda. Tapi ia juga seorang raja. Aku tidak bisa menemuinya kecuali aku dipanggil. Itu aturannya. Oh. Memang sulit menghadapi dan berbicara pada orang yang berkuasa. Iya. Butuh keberanian. Dan aku tidak seberani itu. Mordekai masih tidak mau sujud padamu, Haman. Ini penghinaan. Jangan khawatir tentang Mordekai. Ia akan segera mati. Ia dan semua yang seperti dia. Aku akan buat yang penggantungan di rumahku supaya aku bisa menikmati saat-saat kematiannya. Siapa Mordekai? Ia orang baik. Ia pernah menyelamatkan nyawa raja. Mordekai tidak sengaja mendengar dua orang yang berencana membunuh raja dan menggagalkannya. Kenapa Haman berpikir Mordekai akan segera mati? Mordekai itu orang Yahudi. Haman telah menulis perintah agar semua orang-orang Yahudi harus dibunuh. Apa? Jadi keputusan inilah yang membuat sepupuku berduka. Haman pasti berbohong agar keputusan itu dibuat. Raja harus diberitahu. Mordekai yakin ini saatnya Anda berbicara atas nama bangsa Anda. Bangsa Anda? Iya, aku seorang Yahudi, seperti sepupuku. Tapi Raja Ahasiweros tidak tahu. Peringatkan sepupuku bahwa siapa saja yang masuk ke pelataran istana raja jika tidak dipanggil akan dihukum mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas kepada orang itu. Tapi sudah hampir 30 hari terakhir ini, Ratu belum juga dipanggil oleh Raja. Sampaikan pada Ratu. Jangan kira karena berada dalam istana raja hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Dan Mordekai berkata, jika Anda tetap diam, pembebasan atas orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi Anda dan keluarga Anda akan binasa. Mordekai juga mengatakan, siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tindakan Haman itu salah. Aku harus bicara pada raja. Beritahu pada Mordekai, kumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan berpuasa untukku selama 3 hari penuh. Jangan makan dan minum. Semua dayangku dan aku juga berpuasa, meskipun melanggar aturan. Aku akan menghadap raja. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Lagi pula, aku harus melakukan yang benar. Jika harus mati, aku akan mati.
Aku sangat senang melihatmu, Ratu Esther. Apa keinginanmu akan aku kabulkan, bahkan sampai setengah dari kerajaanku. Sudikah tuanku dan pejabat kesayangan tuanku Haman datang ke pesta yang aku siapkan nanti malam? Ide yang bagus. Aku mengabulkannya. Joy, akhirnya kita bertemu. Oh, Joy, sudah berhari-hari nih. Kenapa kalian bau kuda? Karena janji robot adalah hutang. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia bisa... Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku. Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Tidak, jangan, kumohon, jangan, tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Superbook! Joy, kau siap kembali? Iya, aku sangat siap.
Sepertinya pertemuan klub pemimpin wanitamu akan segera dimulai, Joy. Semoga beruntung. Aku tak butuh keberuntungan, Chris. Tuhan selalu bersamaku untuk menolongku berdiri di atas kebenaran. Joy, kami sedang menunggumu. Siapa memberi nama calon anggota baru kita? Ya, aku mencalonkan Bonita. Apa? Boni anak yang pintar, baik, lucu, dan pasti akan jadi anggota klub yang luar biasa. Baiklah, kita ambil suara terbanyak. Menurutku itu pilihan buruk, Joy. Siapakah yang setuju menerima anggota baru yang duduk di kursi roda? Angkat tangan. Sepertinya kamu benar, Joy. Permisi, teman-teman. Menakjubkan. Wah, keren, Gizmo. Kamu juga keren. Dan itu belum seberapa. Kalau sudah siap, tembak. Kesini, ayo kesini. Gimana? Seru kan kisahnya? Wah, luar biasa. Nah, sekarang Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel untuk kita sama-sama berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Sekarang adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Kita mau undang Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita. Kita berdoa ya. Ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mengaku bahwa kami orang yang berdosa. Kami banyak melakukan kesalahan. Dan hari ini kami belajar firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami mau undang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ubah kami jadi baru Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar Engkau terus menjadi Juru Selamat kami, menjadi sahabat terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih buat adik-adik hari ini udah nonton. Tetap ingat firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku lemah, aku kuat. Saat ku takut, ku tak gentar. Sebab hatiku percaya Tuhan sertaiku. Karena Dia ku mampu lewati setiap detik dalam hidupku. Ku punya iman kuat berani hidup dalam Tuhan. Yo, hear me out. Yesus, Dia hidup dalamku. Ku lemah, tapi Dia kuat. Ku mau selalu melekat padanya. Saat ku lemah, aku kuat. Saat ku takut, ku tak gentar. Sebab hatiku percaya Tuhan sertaiku. Karena Dia ku mampu lewati setiap detik dalam hidupku. Ku punya iman kuat berani hidup dalam Tuhan. Karena Dia ku mampu lewati
tidak gentar. Kalau Yesus dalamku, siapa jadi lawanku? Aku jadi berani sebab dia selalu temani. Dia sahabat setia. Dan dia penolong kita. Hey. Hanya dalam Yesus masa depan sungguh ada. Berjalan bersama Yesus dalam suka duka. Yesus dia andalan, dia tak pernah tinggalkan. Imanku terus kuat sebab ku tahu dia hebat. Saat ku lemah, aku kuat. Saat ku takut, ku tak gentar. Oh, yeah. Sebab hatiku percaya Tuhan sertaiku. Karena dia ku mampu lewati setiap detik dalam hidupku. Ku punya iman kuat berani hidup dalam Tuhan. Karena dia ku mampu lewati setiap detik dalam hidupku. Ku punya iman kuat berani hidup dalam Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Iman kuat berani hanya dalam Yesus. Sebab aku percaya dia hidup dalam Tuhan.